Perkenalkan, nama saya Ayu Sri Rejeki. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Memeriksa kehadirannya dulu. Semua hadir atau tidak? Hadir. Sekarang berdiri dulu semua, Ibu mau lihat kerapiannya. Oke, semua sudah rapi, ruangan juga sudah bersih. Nah, sebelum kita masuk di proses pengaturan perundang-undangan, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pelanggaran perundang-undangan. Ada beberapa jenis. Salah satunya mencuri. Apa lagi kemarin? Apa? Melanggar aturan lalu lintas. Tulis namanya dan tulis soalnya dan juga jawabannya. Jangan ketinggalan jawabannya kalau ada soalnya. Kasih jawabannya. Ayo, silakan. Ibu kasih waktunya nggak lama, 5 menit saja. Sebutkan hukum dasar negara Indonesia. Ini adalah soal pretest kita sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini. Hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Benar atau salah teman-teman? Benar. Yang jawab Undang-Undang Dasar 1945 angkat tangan. Hebat, pintar semua anak-anak ibu. Berarti ada belajar di rumah? Ada dong. Ada atau enggak? Ada. Mantap, berarti ada belajar di rumah. Satu orang boleh bantu ibu untuk membacakan kompetensi dasarnya? Siapa? Oh ya, silakan sudah. Kompetensi dasar 1.3. Menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. 2.3. Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan indikator pencapaian kompetensi. 1.3.1. Menampilkan sikap syukur terhadap perundang-undangan dalam sistem hukum nasional sebagai wujud keimanan dan ketakwaan. Ada penilaian sikap kompetensi sikap, yaitu diambil dari aspek sikap spiritual, sikap syukur. Nah, di mana anak-anak ibu di sini dapat mengucap syukur, berdoa dan menghargai. Membuat bagan sederhana atau meta konsep sederhana tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan.
layar proyektor. Di sini minggu kemarin di WA Ibu juga sudah bagi ya kelompoknya. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kedua, silahkan langsung membentuk kelompoknya, silakan. Sudah tahu kan kelompoknya masing-masing? Nanti Ibu akan bagi bahan ajar dan LKPD-nya. Sebelum kita melihat, oke, kalau seperti itu Ibu bagi dulu LKPD dan bahan ajarnya. Sudah dapat semua? Kelompoknya. Ini kelompok berapa? Dan kemudian setelah pembahasan akan ada proses penetapan atau pengesahan dan selanjutnya pengundangan di Lembaga Negara Republik Indonesia. Berikut ini kita akan sajikan bagaimana proses penyusunan peraturan undang-undangan di Indonesia. Bersama saya dan Indonesia, selamat menyaksikan. Kalian mengamati video. Di video itu tadi sudah tertuang bagaimana alur proses penyusunannya itu sudah tertuang. Ini hanya contoh, jadi tidak terpaku pada bagan ini. Ibu kembalikan, silakan kalian kreasikan bagaimana nanti kalian membuat di kartonnya masing-masing. Semua Ibu harap bekerja. Pengerjaan proyek 60 cukup? Cukup atau tidak? Oke. Atau Ibu tambah 80 menit. Tapi jangan santai ya, soalnya nanti ada waktu untuk presentasi. Nanti setiap kelompok akan maju semua di depan untuk presentasi. Cuma satu orang saja nanti perwakilan yang akan memaparkan isi peta konsepnya. Naskah akademik rapat paripurna untuk disetujui tanpa perubahan atau dengan perubahan atau ditolak. Juga pembahasan pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2. 4. Pengesahan disyahkan oleh Presiden. 5. Pengundangan dimasukkan ke dalam lembar negara untuk disebar luaskan. Bagian alur penyusunan perundang-undangan. Pertama, perencanaan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR atau DPD. Yang kedua, atau DPD. 2. Menyusun draft naskah akademik, rapat paripurna untuk menyetujui tanpa perubahan atau dengan perubahan atau ditolak. 3. Pembahasan, pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2. 4. Pengesahan, disyahkan oleh Presiden. 5. Pengundangan, dimasukkan ke dalam lembar negara untuk disebarluaskan. 1. Perencanaan, RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR atau DPD. 2. Menyusun draft naskah akademik, rapat paripurna untuk menyetujui tanpa perubahan atau dengan perubahan atau ditolak. 3. Pembahasan,
Pembicaraan TK1, pembicaraan TK2. Oke, tangan dulu. Silakan yang lain duduk. Yang lain boleh perwakilan satu kelompok bawa bagan peta konsepnya masing-masing ke depan. Satu orang saja. Sesuai urutannya ya. Semua anak-anak ibu ini adalah hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Menurut penilaian kalian yang baik itu dari kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok berapa? 2. Jangan karena kelompoknya, pokoknya karena memang benar-benar indah, yang memang tulisannya terbaca, yang rapi. Kelompok berapa? 2. Ada yang 2, ada yang 5. Oke, kalau dari ibu 2, 5, semua bagus sih sebenarnya. Kalau kelompok 3 masih kurang, tulisannya agak kecil. Kalau variasinya sarang heonya banyak punya kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Anak-anak itu sudah mengamati video dengan benar, mengamati gambarnya dengan benar, karena tadi di LKPD juga ada gambar yang sudah ibu sediakan. Nah, punya ibu juga sama alurnya. Yang pertama adalah perencanaan, di mana rancangan undang-undang itu diajukan dulu kepada Presiden, kemudian DPRD dan DPR dan DPRD. Kemudian yang kedua menyusun. Menyusun itu di mana ada 2. Yang pertama dia menyusun draft naskah akademik. Kemudian yang kedua dia ada rapat paripurna untuk menyetujui tanpa perubahan atau harus ada perubahan di situ. Sudah tahu proses penyusunan perundang-undangan. Jadi anak-anak ibu sudah tahu tentang perencanaannya. Prosesnya itu ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Itu adalah proses atau alur pengesahan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, adakah hal menarik yang kalian temui dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Apa hal menariknya? Bisa berkreasi, Saling bekerja sama. apalagi? Silakan dikerjakan dulu di buku catatannya. Oke, yang dicatat bukan jawabannya saja ya. Jadi mempermudah kita. 5 menit cukup? Oke, ayo silakan. Pernyataan tersebut dapat dikategorikan bahwa D. Tujuan kita melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Keempat, lihat di EKPD itu ada soal pilihan ganda 1-10. Silakan dikerjakan. Nanti kita evaluasi minggu depan di sekolah ya. Kalau PR itu namanya pekerjaan rumah. Harus kerjakan di rumah. Tidak dikerjakan di sekolah. Oke, mantap. Anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Semua paham? Oke, kalau kayak gitu ibu yang bertanya sama anak-anak ibu. Wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang itu siapa? Apa kepanjangan dari MPR? Tepuk tangan dulu. Negara, lembaga, masyarakat, dan lembaga negara diikat oleh ketetapan MPR. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu sudah bantu di dalam kesimpulan pembelajaran kita. Nah, jadi minggu depan kita belajar melanjutkan materinya ya di halaman 62 di peraturan pemerintah. Oke, itu materi kita untuk minggu depan. Silakan satu orang pimpin doa sebelum kita selesai pembelajaran. Tuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa